yakin nih gue punya rumah gitu, kayak hah serius nih rumah gue gitu loh. Aku ngitung-ngitung gitu, ini duit gue kemana aja ya gitu, kenapa gue nggak punya rumah aja nih. Tapi sampai di suatu titik tadi sebenarnya aku flashback lagi ngeliat kalau begini terus ya kerja gue ini mana nih kelihatannya gitu, finansial sudah cocok, lokasi cocok atau akses gitu ya. Ya berikutnya aku lihat ini siapa nih yang bangun sebuah tempat yang dulu cuma mimpi. Ini lo dengan kondisi sekarang bisa nih sebenarnya kalau mau gitu. Cendana Homes Family, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya yang nonton ini dalam keadaan baik, sehat luar biasa ya. So anyway, selamat datang teman-teman di Cendana Homes Podcast, cerita dari rumah ya. Nah teman-teman, sama seperti episode yang lalu, hari ini Yeni juga akan bersama dengan seseorang yang pastinya akan sharing banyak banget. Kita akan mendapatkan kisah ataupun cerita inspiratif pastinya ya, yang bisa menginspirasi kita semuanya. Dan hari ini di episode kedua kita sudah kedatangan seorang content creator ya, dimana biasanya kalau aku buka aplikasi TikTok gitu ya, nih video-video doi, konten-konten doi selalu muncul ya, selalu FYP di tempat aku. Langsung aja kita akan kenalan. Ini dia Mas Rifa Mulyawan. Halo Mas Rifa. Halo kayak ini tos dulu boleh kali ya dulu, biar agak bestie gitu ya kan. Mas Rifa ini gimana kabarnya hari ini? Baik, aku baik sekali sekarang. Baik banget ya. So anyway, ini kalau boleh tahu kesibukannya selain setiap hari aku yakin mumet kepala bikin konten gitu ya. Itu betul banget ya. Ini kesibukan lainnya ada gak sih Mas Rifa? Ya selain bikin konten, aku juga seorang karyawan swasta sebenarnya. Oh really? Ya, jadi aku karyawan di sebuah creative agency gitu. Oh nice. Oke, jadi ini seringannya WFO atau WFH? Seminggu 2 kali WFO. Oke. Sisanya WFH. Wih, cakep. Jadi memang bisa kerja dari rumah ya. Betul. Aku yakin rumahnya pasti nyaman banget deh. Aduh. Oke, so ini buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama Mas Rifa gitu ya. Jadi Mas Rifa ini memang aktif banget ya di account TikTok, dimana selama ini beliau selalu ngasih informasi menarik dan inspirasi pastinya ya, itu terkait dengan liburan, bener gak? Iya. Ya kan, boleh gitu. kali promoting accountnya, kali aja gitu. ada yang belum follow gitu. Coba silakan Mas Rifa. Yang mau kenal aku lebih dalam lagi, kenal lebih dalam. Yang mau tahu aku bisa follow di TikTok @rifa.mulyawan atau di Instagram @rifa_mulyawan. I see. Oke, ini kalau aku follow langsung di follow back ya. Iya, kayak ini. Oke, so kebetulan banget nih Mas Rifa, aku udah kepo-kepoin. Ternyata Mas Rifa ini juga merupakan salah satu penghuni, tepatnya di Cendana apa nih? Cendana Park aku. Alamatnya jangan nanti banyak yang datengin gitu ya. Tapi penghuni di Cendana Park, kalau boleh tahu udah berapa lama Mas Rifa tinggal di situ? Aku dari bulan lalu. Oh dari bulan lalu. Dari bulan April pertengahan ya. Oke, karena memang kebetulan unitnya juga baru diserah terima ya. Sebenarnya udah bulan November. Oke, cuman aku masih ada aktivitas lain di Jakarta. Aku yakin untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah supaya rumah bisa megah gitu. Oke, tapi Mas Rifa, aku boleh tahu nggak ini gimana sih perasaannya ketika kamu yang mungkin tadinya tinggal di Jakarta terus sekarang udah moving in di Cendana Homes, itu gimana? Itu aku lebih ke kaget sih Kak. Lebih ke tidak menyangka gitu. Why? Yakin nih gue punya rumah gitu, kayak hah serius nih rumah gue gitu loh. Kayak serius? Kaget banget karena aku gak kepikiran awalnya untuk beli atau punya rumah, bahkan punya aset sendiri lah gitu ya. Di Lipo Village gitu ya. Oke. Maksudnya di tempat yang dulu waktu aku kecil tuh kayak gak kejangkau gitu buatku. Jadi aku tuh ngerasa ini mah rumahnya bukan buatku lah kayak gitu. Jadi kayak sebuah mimpi gitu untuk punya rumah gitu. tadinya. Jadi tapi sekarang ketika aku menempati ini tuh kayak ya tadi kalau ditanya perasaan ya nggak nyangka, kaget, ya bersyukur sama bangga juga jadinya sama diri sendiri gitu. Kelihatan banget deh ya, muda ya kan, udah punya rumah. Nih di belakang ada bayang-bayang rumahnya ya kan. Dirimu datang, pas datang ini penghuni Cendana Park nih, bau-baunya bau-bau penghuni Cendana Park soalnya. Oke, tapi Mas Rifa, aku pengen tahu nih kan, kalau kita sering lihat di konten kamu gitu ya, bahwa kamu nih masih single ya kan, belum ada cincin di jari-jarinya, berarti masih single gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu, biasanya orang-orang baru punya rumah tuh ketika mereka udah keluarga, contohnya aku ya kan. Nah ini tapi kamu belum, itu apa sih pertimbangannya, kayak why, kenapa sedini itu gitu? Kenapa ya? Gini Kak, jadi aku bertahun-tahun itu
mungkin udah berapa tahun kerja, beberapa tahun juga ngekos gitu ya. Oh, Ngekos oke, gitu kan. oke. Terus ya main-main kesana kemari gitu Oh, ya. kesana kemarin Traveling mencari juga. alamat palsu nggak tuh? Terus 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 aku terus. mikir gitu ya. Terus aku lihat-lihat juga, aku ngitung-ngitung gitu. Oke. Ini duit gue kemana aja ya gitu. Oke, baik. Kayaknya kamu Kayak terlalu banyak menghambur-hamburkan uang gitu nggak ya. juga, maksudnya kalau dipikir-pikir ya ngekos tuh lumayan juga ternyata gitu ya. Yes, apalagi di Dengan Jakarta ya waktu yes, itu. di Jakarta dan dengan gaya hidupnya juga yang mungkin ke bawah kali ya. Datang tadi Nggak pakai juga sih. Lambo ya kan? Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi lebih kayak ya Untuk kok living cost lah, untuk iya kok hidup. mahal juga ya, lumayan juga ya. Terus kalau dipikir-pikir, kenapa ya gue nggak punya rumah aja nih? Kayaknya tuh biaya yang itu tuh bisa dialokasikan sebenarnya Oh, untuk oke. apa cicilan rumah gitu I kira-kira. see. Berarti dan itu terbukti setelah kamu punya unit di Cendana Homes dong? Ya begitu kira-kira, Kak. Begitu ya, oke. Berarti motivasi, kalau aku bisa tanyain motivasi utama waktu Mas Rifa, oke, gue pengen beli rumah nih, nah itu apa? Ya sebenarnya gini, aku Apa juga mungkin merasa pengen nanti kalau gue nikah tinggal bini gue bawa aja ke rumah gue gitu misalnya. Ya, Atau mungkin kayak, oh ya memang pengen punya aset pertama gitu. itu juga tadi ya, lanjutan dari yang tadi. Sebenarnya aku merasa ini uangnya kemana aja. Terus kalau kayak gini terus lama-lama gue punya apa nggak tahu gitu I ya. see. Terus sama satu lagi adalah ya nanti hari tua gimana gitu. Ije, kirain Padahal hari nikah tua aja sama belum. siapa? Oh, Sama ya, itu Shani juga. juga boleh gitu. Oke, terus Ya terus. jadi kayaknya aku nggak mau gitu kalau nanti terlontang-lantung, atau ya kalau sudah berkeluarga aku nggak tahu keluargaku tinggal di mana kayak I gitu, atau see. ngekos mungkin, masa ngekos terus kita ngontrak Single terus. dan bertanggung Jadi jawab loh. Terlihat dari sekarang gitu udah kepikiran panjang banget ya. Meskipun pasangan belum punya, tapi rumah udah kita punya dulu gitu itu ya. kira-kira. Oke. Nah, aku pengen tahu bagi seorang Mas Rifa gitu ya, yang selama ini aktif banget di TikTok gitu ya. Aku pengen tahu apa sih arti penting sebuah rumah. Ini kita lebih spesifik ya. Arti Oke, penting arti sebuah rumah penting tuh ya. apa? Again, aku awalnya bahkan mungkin termasuk anak muda yang buat apa ya beli rumah gitu. Oh, serius? Jadi mau Iya, kepikiran seperti itu? jadi bahkan ya ini mungkin di dulu ada trennya juga di Twitter, aku baca-baca orang luar segala macam. Daripada beli rumah, beli aset, mendingan ya sesuai lagi sama orang aku follow lagi ya, keliling dunia aja gitu. Duitnya buat keliling dunia misalnya gitu. Terus atau ya ada lagi sebuah buku atau artikel, aku lupa, itu tulisannya hal-hal yang dibunuh oleh millennials. Ada pembelian aset, terutama ada rumah, mobil gitu. Jadi katanya millennials tuh nggak butuh gitu. Karena mereka lebih suka beli pengalaman dan lain sebagainya. Kayaknya informasi yang kita baca sama ya sumbernya. Oh gitu ya. Terus. Jadi aku merasa hal itu malah ada temannya nih gue. Berarti bukan gue sendirian, emang kayak begini trennya. Jadi ya buat apa aku beli rumah gitu ya. Oh, oke. Tapi sampai di satu titik tadi sebenarnya aku flashback lagi ngeliat kalau begini terus, ya kerja gue ini mana nih kelihatannya gitu. Gue udah kerja rodi ya kan, pagi siang sore malam sampai gak tidur, terkantong mata cekung gitu, untuk apa gitu pada akhirnya betul, ya. Gitu. Oke. Dan apakah emang itu yang gue cari gitu? Dan apakah ya keliling dunia menurut gue nggak salah, menurut aku nggak salah. Tapi ya apakah harus segitunya gitu sampai mengorbankan hal yang menurut aku setelah dipikir-pikir justru ini lebih penting. Lebih penting gitu. untuk masa tua, karena kan kita bukan hidup cuma buat hari ini ya Mas ya. Oke. Kira-kira begitu. Ya jadi maksudku ya gara-gara itu pemikiranku yang tadinya bilang itu nggak penting jadi berubahnya tuh drastis gitu. Jadi important gitu ya. Betul. Oke. Nah tapi Mas, aku pengen tahu deh, biasanya nih kita belum ngomongin produk gitu ya, tapi kita baru ngomongin soal rumah. Nah biasanya itu kalau kita mau beli rumah tuh ada sebuah pertimbangan, entah itu pertimbangan finansial kah, apa mungkin dari material, atau mungkin pertimbangan lainnya. Tapi seorang Mas Rifa itu punya pertimbangan apa nih pertama banget sebelum memutuskan untuk mau beli rumah? Oke. Yang jelas aku menyesuaikan dengan kemampuanku juga ya. Aku bukan kemampuannya unlimited ya? Amin. Gue jadi lo gue aminin ya kan. Oke. Selain itu pertimbangan apa lagi? Ya jadi aku melihat utamanya berarti kan tentu dari sisi finansial juga gitu. Aku nggak mungkin memilih yang di luar itulah gitu. Jadi aku harus itu terutama. Terus kemudian juga tentunya lokasi, akses gitu kan. Kalau sudah kemampuan kan banyak mungkin ya yang lokasinya tapi entah di mana gitu kan. Tapi ya lokasi juga penting. Oke. Finansial sudah cocok, lokasi cocok, atau akses gitu ya. Ya berikutnya aku lihat ini siapa nih yang bangun
Oh, gitu. oke. Ya kan? Ibaratnya kalau kita mau kenalan gitu harus tahu juga bibit, bebet dan bobot. Betul. Oke. Kalau udah bagus, harganya cocok, akses bagus, tapi tiba-tiba Developernya iya kayak ditinggal tiba-tiba di tengah jalan gitu lah, udah bayar ditinggal lah kan. Oke. Takut juga. Jadi itu sih pertimbanganku gitu ya. Oke, berarti Sama apa lagi? terakhir ya desainnya juga gitu. Oke. Nah, tapi kalau di antara Model. keempat yang sudah kamu sebutin tadi, Mas Rifa, pertimbangan yang paling penting berarti apa nih? Soal apa? Soal apa gitu? Soal apa ya? Soal apakah cocok apa nggak buatku sih sebenarnya. Kayak jodoh berarti ya, Iya, betul. cocok atau enggak gitu Betul. ya, nggak boleh maksa soalnya. Betul. Oke. Baik. Nah, Mas Rifa, tapi aku pengen tahu deh, di usia lagi ya Allah, nggak ada ngomong usia di sini, kita masih muda, 17 tahun semuanya ya. 17 Masih tahun. 17 tahun semuanya. Kelihatan lah. Mas Rifa, tapi aku pengen tahu nih Mas Rifa, kalau kita ngomongin soal rumah gitu ya, kapan sih kamu memutuskan untuk oke, kayaknya aku mau beli rumah, gue mau beli rumah di usia gue yang sekarang, di kondisi gue yang sekarang, itu gimana? Masa-masa refleksi itu berada di masa pandemi ya kayaknya, awal-awal pandemi. Beneran gitu. pas pandemi, berarti Pas awal 2000 sekitar pandemi, tahun 2000. 2020. Saat Oke. itu aku punya banyak tiket sebenarnya jalan keluar, tapi semuanya kan hangus ya, Harus- masa tidak bisa yes, dipakai gitu kan. yes. Dan aku harus berdiam di kosan waktu itu. Ih, dulu masih ngekos ceritanya. Berdiam diri di kosan gitu ya. Oke. Ya ada banyak lah, ada banyak refleksi segala macam, termasuk ada suatu waktu aku memikirkan ya ada saatnya aku tuh ternyata nggak bisa kemana-mana, cuma di satu tempat, dan tempat ini yang menjadi ya tempat aku Untuk berkarya, Iya, untuk semuanya, tinggal, semuanya. gitu. Waktu itu ukuran 3x4 kan ya? kira-kira begitu. Kok gue sih 2 tahu kali 3. gitu. Oh, 2x3 bahkan ya. Jadi Oke, aku terus? kepikiran apakah berarti tempat aku menciptakan karya segala macam bla 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 itu bukan hal yang penting. Oke. Enggak, jawabannya. Itu penting banget ternyata. Setelah itu aku berefleksi. Jadi yaudah, berarti ya kayaknya memang bener deh, rumah itu penting banget gitu. I see. Jadi di masa itulah, pertengahan 2020, akhir 2020, aku merasa aku harus beli rumah nih. Oke, Gitu. berarti sekitar tahun 2020. Harusnya saya kenal sama Mas 2019. Jadi pas tuh? 2020 kita udah punya rumah bareng gitu. Aduh. Oke, Mas Rifa, aku pengen tanya lagi nih Mas Rifa. Kan kalau kamu bikin konten-konten di TikTok gitu ya, berbagai konten kamu gitu, itu punya karakter yang cukup kuat dan khas banget gitu ya. Nah, kita juga percaya bahwa semua rumah gitu ya, setiap rumah ini pasti juga punya karakter gitu ya. Nah, aku pengen tahu bagaimana seorang Mas Rifa itu membangun karakter rumah supaya bisa cocok dengan karakternya Mas Rifa. Oke, sebenarnya aku nggak neko-neko ya. Aku yang penting nyaman buatku. Gak neko-neko tuh artinya Apa nggak apa nih? Maksudnya nggak yang harus orang datang tuh impress, terlihat wow, mewah gitu. Oke. Buatku selama itu nyaman buatku dan bisa mendukung aku membuat karya. Oke. Ya, jadi aku sih prefer minimalis sebenarnya, dan ya selama itu nyaman sih, dan apa ya, warnanya juga Jangan yang gonjreng-gonjreng pasti ya betul, kan. gitu. Jadi lebih simpel aja dan minimalis sih kalau karakternya gitu. Oke, berarti simple dan minimalis ya. Ini sesuai banget gak sih sama show unit kita yang sekarang? Iya. Oke. Cuma aku jauh lebih minimalis lagi. Oh, jauh lebih minimalis. Berarti begitu kita masuk nggak apa-apa. Nggak ada loh. apa-apa. Waduh, nggak ada apa-apa. belum. Sampai nggak ada Jangan, meja jangan. makan, nggak ada kursi ya, gue lihat-lihat ya. Aduh. Jangan sampai Udah seperti ada itu. sekarang, Oh, puji Tuhan alhamdulillah. sudah Puji Tuhan ada. sudah ada, Yes. alhamdulillah. Oke, tapi berarti balik lagi nih Mas Rifa, karena again rumah yang kamu tempatin kan nggak hanya untuk tempat tinggal, Ya. kan, tapi juga sebagai bisa dibilang mungkin rumah produksi versinya kamu lah ya, Ya, untuk betul. akun-akun kamu ya. Yes, Jadi yes. memang harus tadi yang pertama apa aja? Minimalis, style kamu lebih ke minimalis. Terus merangsang aku berkarya sebenarnya. Oh iya, Masalah baik. itu. Menstimulasi gitu lebih ya pas Allah, aku bahasanya berkarya agak-agak gitu. 17 tahun plus gitu ya. Jadi aku Oke. bahkan menciptakan ruang kerjaku sendiri. Oh, di tempat really? ruang anak itu loh, karena aku belum punya anak. Oh iya, nice. Jadi aku ya. ada ruang kerja, ada perpustakaannya juga, terus itu ada aku set beberapa lighting minimalis kayak gitulah. Jadi Oh, buat oke. bikin Berarti di konten. rumah itu nggak cuma untuk tempat tinggal, tapi Yes. udah dibuat satu ruangan Ya. yang bukan lagi ditujukan untuk ruangan anak karena sekarang belum punya anak gitu ya. Sekarang jadi studio sendiri lah ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, menarik banget ini. Kayaknya habis ini kita boleh langsung episode berikutnya kita geledah rumahnya Waduh. Mas Rifa. Oke, tapi Mas Rifa, aku
aku pengen tahu juga nih ya. Kalau orang bilang kan rumah itu jodoh-jodohan, ya kan, sama kayak kita cari jodoh lah gitu ya. Nah ini Mas Rifa, diantara banyaknya rumah-rumah yang mungkin banyak banget seliweran informasi rumah-rumah gitu ya. Nah aku pengen tahu Mas Rifa tuh kenapa sih akhirnya, atau mungkin jangan kenapa dulu, ini gimana perjalanannya untuk menemukan jodohnya di Cendana Park? Itu gimana? Oke, dari tadi yang ceritaku tadi ya, yang aku berkontemplasi tanda kutip tadi, kayak harus punya rumah, akhirnya aku inilah apa namanya, googling searching gitu kan, dan otomatis banyak tembakan ads tuh kan. Kalau udah googling tuh, aku sampai akhirnya ya udah survei dari mulai di Tangerang ya, di daerah Cipondo, daerah Serpong, daerah ya adalah beberapa gitu yang bahkan lebih jauhan lagi ke arah sana gitu ya, sampai aku melihat-lihat ke Cibubur juga. Agak jauh ya melalang buananya ya, timur, utara, selatan ke barat tuh. Iya. Oke, terus Ciputat gitu-gitu ya, sampai pada akhirnya daerah yang tadi ya aku merasa akses kali ya kalau kita boleh ini. Itu juga. Tapi maksudnya daerah yang dan tadinya aku nggak jadikan pilihan karena aku merasa mungkin itu mimpi gitu ya. Sampai tiba-tiba ada temanku nelpon, teman SMA. Tapi dia karyawan lah di Lipo Karawaci. Baik. Ternyata diam-diam sales juga. Bukan sales, dia lebih karyawan biasa. Tapi dia bilang mau ada produk baru nih di tempat gua kerja. Berarti kamu dapat bocoran duluan dong ya? Duluan nggak ya? Enggak sih, harusnya enggak. Karena dia bilang sebelumnya udah ada Cendana Spring ya kalau aku nggak salah ya, Cendana Hills ya kalau aku nggak salah ya soalnya. Ya udah ada, dan dia bilang itu tuh laku banget kayak kacang goreng gitu kan. Aku nggak tahu, bahkan aku nggak dapat info itu gitu awalnya. Jadi dia bilang ada yang baru nih namanya Cendana Park gitu. Aduh, Lipo Karawaci itu kan Lipo Village itu kan kayak sesuatu yang bukan bisa gue gapai gitu. Karena yang kita tahu mungkin produk-produk dari Lipo tuh biasanya agak ekspensif ya kan. Biasa kelas-kelas yang dituju adalah middle to up tadinya buat kita yang nggak tahu sama sekali ya. Terus ternyata apalagi yang anak muda yang menurutku kayak ya, lu tau gak sih uang gue berapa gitu, anak muda gitu belum gimana-gimana gitu kan. Tapi tetap diajak, coba lihat dulu gitu kan. Aku datang lah sama dia, dan setelah datang ngelihat aku suka modelnya. Dan yang apa ya, yang mengagetkan lagi adalah setelah aku dikasih tahu ini segini loh harganya ya, dan cara pembayarannya itu juga penting, kayak gini loh. Di situ aku kaget, kayak sebuah tempat yang dulu cuma mimpi, ini loh dengan kondisi sekarang bisa nih sebenarnya kalau mau gitu. Karena masalahnya mau apa enggak gitu, menjadikannya sebagai sebuah pilihan gitu. Dan ya udah aku mikir ya apalagi gitu, ini mimpi gue dari dulu, ini secara lokasi dan segala macam gitu ya. Lokasi juga bagus, aksesnya, terus dekat dengan apa-apa lah ya, mall, rumah sakit dan sebagainya. Terus dari segi developer, harga segala macam semua kayaknya cocok. Jadi berarti ya udah dapat kayak sebuah produk tapi udah all in lah ya, bisa dibilang. Baik itu dari harga, terus juga aset, terus juga siapa sih yang ngebangun. Karena memang kalau aku sih juga ya, karena aku juga kan anak muda 17 tahun nih baru ya kan gitu. Kalau ngeliatin produk-produk rumah pasti deh kita ngeliatin ini siapa nih yang bangun. Karena kita nggak mau dong sampai rumah kita amit-amit udah bayar dan sebagainya, ternyata loh kok rumahnya masih berupa tanah kosong gitu kan, nggak mau juga ya. Jadi buat para teman-teman nih yang lagi nonton juga, tapi benar banget tadi ada salah satu produk yang udah di-mention sama Mas Rifa, yaitu Cendana Springs ya. Jadi Cendana Homes ini Mas Rifa tuh punya kurang lebih ada 20 chapter. Jadi ada itu tadi Cendana Botanik, Cendana Springs, Cendana Hills, pokoknya banyak banget. Itu ada total kurang lebih 6.000 rumah. Jadi kebayang dong yang nonton nih udah sampai 6.000, tenang teman-teman, masih punya kesempatan untuk dapetin unitnya gitu ya. Karena balik lagi di lokasinya pun juga ada dua, ada di Lipo Karawaci dan juga ada di Lipo Cikarang ya. Jadi memang sesuai lagi dengan mobilitas kita masing-masing. Tiap rumah yang kita bangun itu pasti punya cerita lah ya. Nah aku pengen tahu cerita yang ingin atau mungkin yang masih direncanakan juga nggak apa-apa Mas Rifa, terkait dengan rumah kamu di Cendana Park ini apa? Jadi kayaknya ada aku bagi jadi jangka yang lebih panjang, lebih menengah panjang gitu, sama yang saat ini gitu ya. Kalau yang lebih jauh tentu aku pengen ini menjadi tempat yang apa ya? Tempat yang hangat, tempat yang apa namanya, ceria lah, yang buat keluarga kedepannya gitu ya. Pokoknya tempat kami tumbuh kembang bersama gitu ya, bersama keluarga gitu ya. Nah tapi untuk saat ini karena aku juga belum berkeluarga, ini aku menjadi ceritanya adalah gimana caranya ini harus jadi tempat aku menghasilkan karya-karya lebih banyak lagi. Aku udah apa namanya ya, memilih ini, dan aku ingin pilihanku ini
menjadi sesuatu juga gitu. Ya tempat inspirasiku muncul, tempat aku membuat ya karya dan mendatangkan rezeki. I see. Intinya cuan lah ya, karena cicilan berjalan, udah mulai berjalan gitu ya. Sebenarnya bahasa halus dari gue udah bayar nih ya, gue harus dapat lebih banyak investasi lagi. 5 juta gitu ya, harus bisa at least balik-balik 5 juta lagi. Gitu Kalau bisa 10 kira-kira. juta, 5 juta, 20 juta gitu ya. Oke, intinya menjadi sebuah tempat untuk mendapatkan lebih banyak cuan ya kan, tapi jangka panjangnya juga pengen bikin rumah tadi seperti untuk rumah keluarga yang memang rasanya hangat, meskipun mungkin untuk sekarang karena masih single, ini nggak buka lowongan pasangan kan? Boleh. Boleh. Saya masih single loh, ya kan? Oke, tapi Mas Rifa, tadi kamu udah bilangin soal kamu dapetin inspirasi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu inspirasi biasanya yang kamu dapetin di rumah nih, di spot yang mana atau mungkin di fasilitas yang mana gitu? Oke. Aku sengaja saat ini bikin sebuah ruangan gitu ya. Tadi aku cerita ya sebenarnya. Yes, di lantai Sebuah 1 gitu. Lantai 2. Oh, lantai 2. Di lantai 2 di ruangan anak sebenarnya. Itu aku bikin semua koleksi bukuku yang lama aku pindahin semua ke situ. Oke. Itu lumayan lah, ada beberapa rak sampai agak jadi sempit ruangannya jadinya. Oke, baik. Tapi di situ aku ciptakan supaya itu nyaman gitu ya. Ada ruangan bukunya, ada ya bean bagnya semua segala gitu ya. Terus lightingnya juga. Terus aku bikin wangi lah pokoknya, biar di situ jadi tempat aku tuh bisa aku duduk aja, bisa ada sesuatu gitu. I see. Dapat, oh iya nih pengalaman gue yang lama, aku bikin cerita dari sini gitu. Atau ada buku ini, aku baca sedikit, oh bisa nih bikin beginian gitu. Oh oke, ini kalau ketemu saya bisa langsung bikin cerita dong. Bisa. Habis ini saya tunggu ya kontennya ya. Oke. Nah, Mas Rifa, kan kamu udah stay di Cendana Park ini kurang lebih selama 1 bulan ya. Aku juga yakin nih pasti ada sesuatu lah ya, atau mungkin apa nih fasilitas yang membuat Mas Rifa tuh berasa kayak, wih nyaman banget nih, gue betah gitu tinggal di sini tuh apa? 1 bulan ini yang jelas aku merasa akses fasilitas itu benar-benar terasa banget, yang sangat menjangkau, mudah lah untuk ke tol ya. Kemudian juga akses buat aku ke mall gitu ya. Itu dan untuk banyak belanja kebutuhan lah ya. Main, nongkrong, kerja, dan banyaknya komersial area. Dan kedepannya juga yang aku tahu dan aku yakin juga kan pasti akan develop lagi lebih banyak, termasuk komersial area yang di depan Cendana Park. Oh iya, kan? iya benar. Itu nanti aku harap dan aku yakin juga pasti akan lebih banyak lagi tempat-tempat kita menunjang kebutuhan sehari-hari lah gitu. I see. Kemudian juga yang penting juga basic gitu ya. Yang kita butuhkan di sebuah tempat tinggal ya, kenyamanan sama keamanan pastinya. Dan 24 jam ya di kita ya. Ini kan penjagaan 24 jam. Yes. Mungkin kedepannya juga nggak cuma penjagaan security gitu kan. Bisa jadi ditingkatkan lagi oleh Lipo kan, karena selalu ingin terbaik buat konsumennya ya. Bisa jadi ada CCTV di setiap jalan ya kan. I see. Kemudian bisa jadi ada ya hal-hal lain lah yang aku yakin juga Lipo pasti memberikan yang terbaik lah. Dari segi basic kayak air bersih, aku selama ini juga cukup senang dan mungkin akan terus ditingkatkan ke depannya. Tidak ada yang mati-mati misalnya terus gitu kan. Mati hidup kayak hubungan saya ya. Oke, terus. Jadi aku yakin pasti Lipo juga memberikan yang terbaik buat kita sebagai customernya, dan ya itu membuatku merasa ini sih, appreciated lah gitu. I see. Tapi memang benar sih kalau pemilihan tempat tinggal gitu ya, apalagi kita ngomongin soal tempat tinggal kan, kita bisa bilang apalagi Mas Rifa tuh bisa dikatakan lebih sering di rumah gitu ya. Pastinya untuk keamanan kita juga nggak mau lah ya sampai kendaraan misalnya bukan pemilik rumah tapi bisa masuk ke situ kan juga membuat kita agak kurang secure gitu ya. Tapi di sini 24 jam ya. Oke. Terus juga ada fasilitas lain, ada itu taman ya kan. Jadi bisa mungkin sore-sore kita boleh jalan-jalan kaki bersama gitu. Oke. Nice banget. Oke, Mas, aku pengen tahu nih, kan dirimu juga ini merupakan rumah pertama. Rumah pertama atau rumah pertama ya, betul. Nah, ini kira-kira sebagai seseorang yang sudah membeli rumahnya ya, aku pengen tahu ini menurut Mas Rifa cocok gak sih untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga belum punya rumah gitu. Jadi ini mungkin rumah pertama, kira-kira cocok atau tidak? Kalau ditanya cocok atau tidak ya, jawabannya tentu cocok buatku. Buat teman-teman yang baru punya rumah pertama, tadi ya dari segala hal yang aku bilang tadi gitu,
ini sih sebuah pilihan sih gitu. Sebuah pilihan ya, karena Iya. mungkin yang tadinya kita pikir kayak gue nggak bisa beli rumah deh, umur gue masih 17 tahun gitu. Nggak, umur gue masih 20-an gitu, kayaknya gue nggak mungkin punya rumah, tapi ternyata punya gitu ya. Itu bisa. dia. Ada banyak hal yang mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut gitu ya, bisa cari tahu dan bisa hilangkan dulu tuh pemikiran bahwa millennials, anak muda, Gen Z bahkan itu nggak bisa beli rumah gitu ya. Itu coba dihilangkan dulu, lihat dulu, cari tahu dulu, dan cek yang satu ini gitu ya, dan kamu akan terkejut gitu bahwa ternyata gitu ya, mungkin nggak sekarang tapi ya ternyata ini reachable gitu. Reachable dari segi bisa. harga. Betul. lebih tepatnya juga Betul. ya Mas Rifa ya, karena mungkin kalau mau sebenarnya bisa. Jadi jangan Yes. selama ini kita nggak bisa bukan karena kita nggak mampu, jangan-jangan tidak mau untuk mengorbankan sebagian, misalkan benar. gaya hidup kita gitu. Yes. Mungkin alokasi traveling yang tadinya sebulan sekali kita nggak mau korbanin tuh gitu kan. Yes. Sebenarnya kalau kita mau mengalokasikan dan sebagainya, kita bisa sih gitu. I see. Karena balik lagi ya, bener sih Mas, karena pas aku ngobrol sama teman-teman juga ternyata selama ini teman-teman tuh masih punya wawasan terkait dengan rumah tuh kayaknya terlalu jauh banget rasanya. Tapi sebenarnya bukan jauh, ibaratnya jauh di mata deket di hati kali ya. karena walaupun mungkin terkesan kayaknya mahal banget, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa beli rumah. Enggak loh ternyata, karena ada salah satunya produk dari Cendana Homes ini ya. Yes. Dengan ada banyak banget kelebihan, ada itu juga promo-promo, pokoknya menarik banget. Harganya pasti bisa kita pastikan ini affordable ya, dan reachable. Buat anak-anak muda kayak kita, untuk anak-anak Gen Z, millennials ini pasti bisa ya. Oke, Mas, ada nggak sih pesan yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman mungkin yang saat ini sedang menonton kita? Tadi ya. Again, Mungkin kita lebih spesifik yang pengen punya rumah gitu. yang pengen punya rumah, Yes. buang pikiran bahwa nggak bisa beli rumah. Cari tahu dulu, yakinkan bahwa kita bisa dan ada jalurnya nih, ada kesempatannya, jangan disia-siakan. Harus mau mengorbankan beberapa hal, mungkin itu pasti gitu ya. Tapi demi masa depan, punya rumah itu suatu hal yang harus. Dan itu juga menjadi sebuah hal yang membanggakan gak sih Mas, buat kita, kayak gila lo baru umur segitu tapi lo udah punya rumah loh. Itu sebuah pride yang lebih bangga menurut Yeni juga seperti itu. Apakah menurut Mas Rifa sama? Tentu. Ya Dan kan? yang lebih bangga lagi adalah tadi ya, buat diri sendiri juga, kayak ternyata kerja keras kita, apa yang kita lakuin tadi ya, kerja rodi pagi siang malam, itu sekarang ada nih wujudnya. I see. Dan ini sebuah apresiasi dari kita buat kita sendiri. Ih, cakep banget loh ya kan. Jadi bukan cuman berupa foto-foto di sosial media, menyenangkan sih kalau liburan. Cuman alangkah lebih baik seperti tadi tuh kata Mas Rifa, mau untuk mengorbankan sebagian yang tadinya liburan setiap bulan. Mungkin ini boleh kali kita agak switch 3 bulan sekali, tapi budgetnya kita alokasi untuk bayar cicilan gitu ya. I see. Oke, Mas Rifa, ini terakhir sebelum kita berpisah, mungkin aku boleh tanyain nggak, kalau aku ngomongin Cendana Homes gitu, ada nggak satu kata yang bisa mewakili Cendana Homes? Satu kata aja. Yang mewakili, ini berdasarkan pengalamanku ya, Yes. mewakili semuanya dari segala aspek. Cendana Homes itu pilihan. Waduh, pilihan. Coba dijelaskan lebih dalam, ini dalam banget loh. Cuman satu kata gitu. Ini kenapa? Dari sekian banyak ada mungkin cantik, indah, Iya. keren, tapi kenapa dibilang pilihan? Kenapa? Tadi kan dibilang rumah itu jodoh jodohan, ya kan? Tapi jodoh itu kan kadang-kadang juga berdasarkan pilihan. I see. Dari sebelum ke pilihan Apakah aku itu, pilihan Anda? Enggak. Oke, gimana lanjut? jawab gini, enggak usah. Dari proses menuju pilihannya itu kan ada banyak tadi ya. Dari mulai mana yang paling cocok dari segi harga, lokasi, segala macam gitu ya. Akses, terus fasilitas, terus semuanya deh. Dan itu kan berujung pada satu hal, yaitu kita harus memilih yang mana nih yang paling cocok buat kita. Itu adalah pilihan, dan ya menurutku pilihan juga bisa buat banyak orang juga gitu. I see. Ih, menarik banget ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih, udah deh, setelah ini mungkin boleh, kalau teman-teman juga penasaran, mungkin mau tanya-tanya langsung dengan Mas Rifa juga boleh di akun TikToknya boleh. ya kan. Setelah ini juga boleh, misalnya mau tanya-tanya gitu ya. Habis ini kita boleh langsung mampir ke rumah Mas Rifa ya. Siap. Karena kita beda blok doang ternyata Beda blok tuh. ya.
Oke. Baik, nah teman-teman, gak terasa banget nih kita udah ngobrol panjang lebar dengan Mas Rifa. Dan tenang aja, pokoknya di Cendana Homes Podcast ini setiap episodenya kita akan menghadirkan seorang narasumber yang pastinya punya cerita inspiratif yang wajib banget, seru banget kalau kita kulik-kulik bersama ya. Nah, mungkin sekedar informasi tambahan juga buat teman-teman yang belum mengetahui Cendana Homes. Jadi ini merupakan perumahan dengan gaya modern dan juga stylish untuk pemilik rumah pertama ya, dimana terletak di Lipo Village Karawaci dan juga Lipo Cikarang ya teman-teman. Cendana Homes sudah meluncurkan total 20 chapter ya, dengan total unit rumah ini lebih dari 6.000 rumah ya. Nah, menariknya lagi teman-teman, bahwa Cendana Homes ini sudah memenangkan award ya, yaitu Best of the Best Millennials Housing Development di The Golden Property Award pada tahun 2021 silam. Jadi teman-teman udah deh, kayaknya kalau kalian langsung kayaknya Yan, aku pengen kepo-kepoin deh, aku pengen lihat langsung show unitnya juga boleh banget, apalagi kepo-kepoin promonya gitu ya. Boleh banget, silahkan langsung aja follow, cek Instagram kita ya di @cendanahomes, karena disitu banyak banget informasi yang up to date, pastinya kita akan share terus menerus. Jadi teman-teman semuanya langsung aja follow sosial media kita di Cendana Homes ya. Dan jangan lupa juga untuk terus dengerin podcast ini, karena seperti janji aku di awal ya, bahwa setiap episode kita akan mendatangkan sosok yang inspiratif yang pastinya akan seru banget untuk kita kulik bersama. Dan yes teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.